Shalom saudara di GBI Muara Karang. Dan hari ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan saudara, membawa pujian kita. Kita tepuk tangan sama-sama saudara. Dengan hati yang bersyukur saat ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama saudara, nyanyi puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Sekali lagi katakan, nyanyi puji Tuhan sama-sama. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Katakan, anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu. Persembahkanlah seluruh hidupmu. Persembahkanlah seluruh hidupmu. Amin. Bagi kemuliaan-Nya. Katakan sama-sama, nyanyi. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu saat ini. Kami sungguh bersuka cita. Kami bawa hidup kami Tuhan lebih lagi untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Sebab kami percaya Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu memulihkan kami, memberkati setiap kami. Thank you Lord Jesus. Saat ku hadapi jalanku tak sesuai dengan harapku, saat kakiku mulai lelah, ku tahu Engkau tak tinggalkanku. Amin. Saat kuatku mulai hilang dan imanku mulai goyang, namun firman-Mu kuatkanku dan berkata Kau besertaku. Katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu Bapa. Aku
jadi baru. Amin. Kami dijadikan baru Tuhan karena kasih-Mu, karena hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Saat ku hadapi jalanku tak sesuai dengan harapku. Saat kakiku mulai lelah, ku tahu Engkau tak tinggalkanku. Thank you Jesus. Saat kuatku mulai hilang dan imanku mulai goyah, tapi kami percaya Tuhan. Namun firman-Mu kuatkanku dan berkata Kau besertaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Amin. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu Bapa. Aku jadi baru. Kasih-Mu Tuhan, katakan kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu Tuhan menjadikanku sesuai kehendak-Mu Bapa. Aku jadi baru. Amin. Oh, kasih-Mu Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku. Amin. Mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu Bapa. Aku jadi baru. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku dan mengubahkanku. Oh, anugerah-Mu, karunia-Mu Tuhan, menjadikanku sesuai kehendak-Mu Bapa. Aku jadi baru. Oh Bapa, aku jadi baru. Bapa, aku jadi baru. Terima kasih, kami dijadikan baru di dalam-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Muara Karang yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur bahwa pagi menjelang siang hari ini boleh
bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara kembali untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan di pagi hari ini kita bicara satu tema yang sangat menarik, yaitu iman yang mengalahkan ketakutan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur padamu bahwa di pagi menjelang siang hari ini kami boleh dipertemukan dengan umat-Mu Tuhan, meskipun melalui media online. Dan kami mengucap syukur untuk hari yang baru, nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang baru. Tuhan, kami mohon pengurapan-Mu bagi hamba-Mu, Kau berikan hikmat untuk hamba menguraikan firman-Mu, dan Kau urapi setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk kami boleh memahaminya, lebih dari itu mampukan kami untuk kami boleh melakukannya. Agar melalui firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan, iman kami semakin diteguhkan. Kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan, dan lebih dari itu nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-56. Mazmur pasal yang ke-56 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seterus-teruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang ketakutan di dalam kehidupan seseorang, saya yakin dan percaya setiap kita pasti pernah punya pengalaman takut, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita mau bicara jujur di dalam kehidupan kita ini, seringkali muncul rasa takut itu. Saya seringkali berikan contoh begini, orang yang belum menikah punya ketakutan. Dia berpikir siapa jodohnya. Dia berpikir, waduh, kapan bisa ketemu jodohnya. Tetapi ketika orang mau menikah, dia punya kekhawatiran, dia punya ketakutan tersendiri. Dari mana biaya pernikahan dan lain sebagainya. Nanti ketika sudah menikah, belum punya anak, punya ketakutan lagi, punya kekhawatiran lagi. Ini kenapa nih? Kok udah nikah sekian lama tapi kok nggak punya anak? Punya ketakutan. Tapi ketika seseorang sudah hamil, ketika orang berumah tangga, istrinya sudah hamil, punya ketakutan lagi. Dari mana biayanya? Dan ketika sudah anak itu lahir, punya ketakutan lagi. Bagaimana untuk biaya kehidupan selanjutnya, biaya sekolah dan lain sebagainya. Jujur ngomong, di dalam hidup kita ini, kita seringkali dipenuhi dengan ketakutan. Orang yang nggak punya pekerjaan punya ketakutan. Tapi orang yang sudah punya pekerjaan punya ketakutan tersendiri, takut di PHK. Orang yang nggak punya usaha, dia punya ketakutan. Bagaimana untuk dia hidup? Tetapi orang yang punya usaha, yang usahanya besar, punya ketakutan lagi. Takut dengan pesaingnya dan lain sebagainya, persaingan yang begitu banyak. Takut usahanya akan bangkrut dan lain sebagainya. Hidup kita dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan. Dipenuhi dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana iman kita boleh mengalahkan segala ketakutan yang ada di dalam hati pikiran kita. Nah saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi paling tidak ada beberapa hal yang kita bisa belajar hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama, yang saya catat di sini bahwa ketakutan bukan dari Allah. Ini yang pertama. Ketakutan-ketakutan di dalam hati pikiran kita itu bukan berasal dari Allah. Mengapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan
kasih, dan ketertiban. Firman Tuhan mengatakan jelas sekali bahwa ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan kita bukan berasal dari Allah. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Segala bentuk ketakutan yang ada di dalam hati, pikiran kita bukanlah berasal dari Allah, kecuali takut akan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita miliki, ketakutan, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, saya yakin dan percaya itu berasal dari Allah. Tetapi selebihnya, ketakutan tentang masa depan, ketakutan tentang masa tua kita, atau ketakutan tentang kehidupan sehari-hari, ketakutan-ketakutan yang lain, kekhawatiran-kekhawatiran yang lain, bukanlah berasal dari Allah. Tapi anehnya, justru dalam hidup kita ini, kalau kita mau berkata jujur, kita seringkali justru dipenuhi dengan kekhawatiran-kekhawatiran itu, ketakutan-ketakutan itu. Hati pikiran kita seringkali dikontrol sama ketakutan-ketakutan hal-hal tersebut. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Bisa jadi itu iblis mulai menyerang kita. Bisa jadi ketakutan-ketakutan yang ditanamkan iblis di dalam hati dan pikiran kita, itu yang membuat kita mulai meragukan Tuhan. Ini hal yang pertama yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahami. Ketakutan-ketakutan di dalam hati pikiran kita, dalam kehidupan kita, bukanlah berasal dari Allah, kecuali takut akan Tuhan. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, yang saya catat di dalam bagian ini, ketakutan melemahkan kita. Mengapa dalam hidup kita nggak boleh dipenuhi rasa takut? Jangan sampai kita jalanin hidup ini kita dikuasai oleh rasa takut itu. Kenapa? Karena ketakutan-ketakutan kita itu bisa melemahkan kita. Ketika ketakutan itu muncul dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus punya keberanian untuk melawan. Sebab jika tidak, ketakutan-ketakutan tersebut akan melemahkan mental kita, akan melemahkan fisik kita. Bahkan ketakutan-ketakutan tersebut bisa melemahkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat contoh yang sangat luar biasa di Alkitab. Beberapa contoh yang bisa kita lihat. Bagaimana Musa ketika dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa dipenuhi dengan ketakutan. Musa dipenuhi dengan kekhawatiran. Musa nggak pede, Musa nggak punya keyakinan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku itu gak pinter ngomong. Dikatakan berat mulut dan berat lidah. Yosua ketika dia dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, menggantikan Musa, Yosua pun dipenuhi dengan kekhawatiran. Yosua pun dipenuhi dengan ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Yosua memandang bahwa, wah, kalau saya jadi asistennya Musa sih oke lah. Kalau saya jadi pembantunya Musa sih oke lah, karena Musa pemimpin yang hebat. Tapi Yosua mungkin nggak tahu bahwa ketika Musa mau dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa pun dipenuhi ketakutan. Tapi Musa diberikan kekuatan oleh Tuhan. Yosua pun mengalami ketakutan. Ketika Musa meninggal, Yosua harus membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Gak mudah buat Yosua. Takut dia, gentar dia. Tapi ternyata 3 kali Tuhan mengatakan pada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita lihat contoh yang lain lagi. Nabi seperti Elia. Nabi yang dahsyat, nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Nabi yang urapannya luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi hanya gara-gara kalimat dari seorang perempuan yang namanya Isabel, Elia dipenuhi ketakutan dalam hati dan pikirannya, dipenuhi ketakutan, dan itu melemahkan imannya Elia. Elia mengatakan, udahlah Tuhan, mati aja deh, udah deh Tuhan, mati aja deh. Karena toh aku juga gak lebih baik dari nabi-nabimu yang lain, udah deh, aku mati aja deh. Elia gak punya kekuatan, Elia lemah imannya. Karena apa? Karena ketakutan yang melalui perkataan yang dia dengar, Bapak Ibu Saudara. Ketakutan yang muncul di pikiran dan di hatinya Elia, itu melemahkan imannya.
Nah, kita bisa melihat contoh yang sangat menarik. Ketika kita ini mulai takut, mulai khawatir, Bapak Ibu Saudara, secara fisik kita lihat orang yang suka khawatir, akhirnya apa? Pencernaannya terganggu, lambungnya terganggu. Orang yang stres, orang yang depresi, akhirnya apa? Mulai lambungnya terganggu dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita akan sangat mempengaruhi fisik kita, akan mempengaruhi mental kita, bahkan akan mempengaruhi iman kita, Bapak Ibu Saudara. Ketakutan kita melemahkan kita. Nah, hal yang ketiga yang saya catat di sini, ketakutan membuat Anda tidak maksimal. Ini yang ketiga. Ketakutan-ketakutan kita, kekhawatiran-kekhawatiran bisa menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang gak maksimal, Bapak Ibu Saudara. Seperti contoh yang saya katakan tadi. Musa ketika dia diperhadapkan pada satu tantangan, dia harus masuk ke Mesir kembali, kemudian harus berhadapan dengan Fir'aun. Musa juga harus berhadapan dengan orang Israel. Musa dipenuhi ketakutan. Musa nggak berani maju. Musa hanya melihat kekurangan-kekurangan pada dirinya. Musa hanya melihat kelemahan-kelemahan pada dirinya. Oleh sebab itu, Musa begitu panjang lebar berdebat sama Tuhan seakan-akan. Kalau Anda membaca di dalam kitab Keluaran pasal 3 dan pasal 4, Musa mengajukan banyak sekali alasan. Tuhan, kalau orang Israel nggak percaya gimana? Tuhan, kalau mereka begini gimana? Kalau mereka begini gimana? Kalau mereka begini bagaimana? Musa begitu banyak alasan. Karena apa? Sebenarnya Musa takut. Ketakutan-ketakutan Musa itu, Bapak Ibu Saudara, itu bisa menjadikan Musa nggak maksimal. Tapi Tuhan tetap paksa Musa untuk maju. Coba kalau seumpama Musa tetap ada di dalam comfort zone-nya. Musa tetap nyaman di areanya dia itu, Bapak Ibu Saudara. Musa ada di padang belantara, Musa cukup puas untuk menjadi gembala kambing domba. Musa ngerasain, wah Tuhan udah deh, seakan-akan nih. Musa udah deh Tuhan, aku di sini udah nyaman, udah deh, tenang deh. Gak perlu deh aku pergi ke Mesir, ntar bangsa Israel belum tentu percaya, ntar Fir'aun belum tentu percaya. Kalau Musa tetap ada di situ, Tuhan gak paksa Musa untuk masuk ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, hidupnya Musa nggak maksimal. Musa nggak pernah bisa mengetahui bahwa Tuhan memberikan sebuah potensi yang luar biasa dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang dipenuhi ketakutan, maka membuat hidupnya tidak maksimal. Orang yang dipenuhi ketakutan membuat dirinya tidak bisa mengembangkan potensinya, membuat dirinya tidak bisa melakukan apa yang Tuhan sebenarnya sudah investasikan di dalam dirinya. Kita melihat contoh yang lain lagi, Bapak Ibu Saudara, 10 pengintai. Saya sering kali katakan, ini ada 12 pengintai yang dikirim. Yang dilihat daerahnya sama. Hasil yang dibawa sama. Tapi bisa ada 2 laporan yang berbeda. 10 pengintai mengatakan dalam Musa, jangan maju deh. Orang di sana serem. Orang di sana itu gede-gede, tinggi-tinggi perawakannya. Gak mungkin lah kita bisa menang, Musa, ngadepin mereka. 10 pengintai mengungkapkan tentang ketakutan-ketakutan itu. Dan akhirnya apa? 10 pengintai itu tidak pernah menikmati sebuah berkat dari Tuhan. 10 pengintai itu tidak pernah mengalami masuk tanah Kanaan. Berbeda dengan 2 orang yang memberikan laporan, yaitu Kaleb dan Yosua. 2 orang ini memberikan laporan yang sangat berbeda. 2 orang ini bukan berarti nggak menghadapi masalah. Menghadapi masalah. Tetapi 2 orang ini, Kaleb dan Yosua, mereka berani berkata, enggak, kita maju, kita pasti bisa mengalahkan. Kaleb dan Yosua punya keberanian, punya kekuatan. Karena apa? Mereka benar-benar tahu bahwa mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya 2 orang ini, Kaleb dan Yosua,
menikmati apa yang Tuhan janjikan. Mereka masuk ke tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang saya catat yang ketiga. Ketakutan membuat Anda tidak maksimal. Ketika kita dipenuhi ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kita, maka sulit buat kita untuk mengembangkan segala potensi-potensi kita. Apa yang Tuhan sudah investasikan dalam hidup kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berkemenangan? Bagaimana iman kita bisa mengalahkan segala ketakutan kita atau kekhawatiran kita? Nah, ada 3 hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ini yang saya catat. Kita perlu melawan ketakutan tersebut. Daud mengungkapkan bagus sekali di dalam Mazmur 56 ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kata takut di dalam ayat 4 ini dalam bahasa Ibraninya pakai kata yare, ya, yare. Yang berarti perasaan takut pada seseorang karena sebuah ancaman atau sebuah kondisi terancam atau tekanan di dalam hidupnya. Nah, di sini kita melihat bahwa Daud tidak menyerah pada keadaan yang membuatnya takut, tapi dia melawan. Waktu aku takut, aku ini percaya. Daud tidak menyerah dengan semua ketakutannya, dengan semua ancaman yang dialaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hal yang pertama yang perlu kita lakukan. Saya nggak tahu apa yang menjadi ketakutan dalam hidup Anda hari ini. Mungkin kita takut masalah COVID yang sedang terjadi, wabah yang sedang terjadi ini. Mungkin ada di antara kita yang takut dalam tanda petik secara ekonomi, secara finansial. Karena nggak sedikit hari-hari ini orang yang mulai terguncang, ngalamin goncangan. Masalah finansial dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami ketakutan masalah-masalah rumah tangga kita. Atau masalah-masalah yang lain. Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi ketakutan kita, kita perlu punya keberanian untuk melawan. Ada satu penulis buku Kristen yang bernama David Lloyd George mengatakan, jangan takut untuk mengambil langkah besar. Anda tidak dapat menyeberangi jurang yang dalam dengan 2 lompatan kecil. Saya suka statement ini. Jadi untuk mengalami hal-hal yang besar dan dahsyat, maka kita juga harus melakukan langkah-langkah yang besar. Jangan takut untuk mulai melangkah, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita, apapun yang mungkin membuat kita takut hari-hari ini. Tapi mari kita belajar melawan semuanya itu. Kita belajar untuk melawan. Jangan menyerah. Saya seringkali katakan, di dalam kehidupan kita, jangan kalah terhadap masalah, tapi kalahkan setiap masalah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Mari kita belajar punya keberanian untuk melawan segala ketakutan kita. Dan hal yang kedua yang saya catat di sini, Bapak Ibu Saudara, kita perlu percaya kepada Allah. Percaya pada Tuhan. Ini penting. Hal positif yang kedua yang dilakukan Daud untuk mengalahkan ketakutannya adalah percaya kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata trust. Dalam bahasa Ibraninya kata percaya ini pakai kata Batak. Nah, ini harusnya orang Batak dengar ini Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya bahasa Ibrani Batak itu artinya percaya sepenuhnya. Bersandar penuh. Nah ini menarik sekali. Jadi saya seringkali kalau khotbah di gereja, saya suka berikan contoh, saya berikan gambaran. Ketika saya bersandar, ini kebetulan saya sambil duduk, saya bersandar di kursi. Kalau di gereja, saya seringkali suka ambil contoh. Ketika saya bersandar pada tiang pintu, tiang gereja, ataupun mungkin di gedung, saya bersandar pada tiang ataupun tembok. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, siapapun dorong saya nggak akan jatuh. Bukan saya yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya bersandar pada tembok, ataukah saya bersandar pada tiang gedung,
itu karena sandaran saya yang kuat. Tiang itu yang kuat. Tembok itu yang kuat. Oleh sebab itu ketika saya bersandar di sana, saya akan punya kekuatan. Orang lain yang dorong saya tidak akan jatuh. Bukan saya yang kuat, tapi sandaran saya yang kuat. Nah, begitu pula ketika kita jalanin hidup. Mari kita jujur, kita tanya pada diri sendiri. Apa yang menjadi sandaran kita hari-hari ini? Kalau kita bersandar pada harta kekayaan kita, saya sering kali katakan, harta kekayaan itu bukan sandaran yang kokoh. Hari ini orang bisa kaya raya, tapi bisa jadi besok nggak punya apa-apa. Harta kekayaan kita bisa hari ini ada, besok nggak ada. Saya sering kali katakan, nggak salah kita diberkati Tuhan dengan jabatan tertentu atau posisi tertentu. Tapi tolong ingat, kita jalanin hidup. Kita jangan bersandar pada jabatan kita. Karena jabatan itu nggak kokoh. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dalam hidup ini. Bersandar hanya kepada Tuhan. Yang kita andalkan hanyalah Tuhan. Daud tahu persis siapa yang harus menjadi sandaran di dalam hidupnya. Siapa yang harus dia andalkan. Ketika begitu banyak orang memusuhi Daud, ketika banyak orang yang menekan kehidupan Daud, ketika Daud mulai muncul rasa takut itu, Daud tahu persis siapa yang harus menjadi sandaran dalam hidupnya. Dia bersandar hanya kepada Allah. Dia mengandalkan hanya kepada Allah. Oleh sebab itu, Daud mengatakan jelas sekali bahwa cuma Tuhan yang menjadi sandaran hidupnya. Nah, hasil dari sikap Daud yang percaya kepada Tuhan ini diungkapkan di dalam Mazmur 56 ayat yang kelima. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Kepada Allah aku bersandar. Kepada Allah yang aku andalkan. Dan kalimat selanjutnya dikatakan, aku tidak takut. Haleluya. Ini Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita. Mari kita belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini gak ada sesuatu pun yang kita bisa andalkan. Orang yang tadinya berpikir, wah saya punya perusahaan yang besar yang begini. Hari-hari ini banyak perusahaan yang tumbang, Bapak Ibu Saudara. Kekayaan manusia nggak bisa dijadikan sandaran lagi. Orang bisa punya kekayaan luar biasa, tapi nggak bisa membeli kesehatannya. Hari-hari ini ketika saya ngobrol satu sama lain sama beberapa teman, dan akhirnya sama kalimatnya. Semuanya berkata, iya Pak Sam, hari-hari ini yang paling penting kita sehat. Yang paling penting kita sehat. Karena semua kekayaan kita gak bisa membeli kesehatan kita. Orang punya kekayaan berapapun, mau masuk rumah sakit kalau dibilang penuh, ya penuh Bapak Ibu Saudara. Gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu mari kita belajar jalanin hidup ini. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bersandar, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat kita. Bagian yang ketiga, yang terakhir. Apa yang perlu kita lakukan? Di dalam Mazmur 56 ayat yang kelima, jelas sekali. Kita perlu memuji Allah dan firman-Nya. Daud mengungkapkan di dalam Mazmur 56 ayat yang kelima. Dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Ini menarik. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi di sini kita lihat bahwa Daud mengungkapkan kepada Allah firman-Nya Tuhan yang dia puji. Firman Tuhan yang dia agungkan. Firman Tuhan yang dijadikan sandaran dalam kehidupannya. Dan Daud berani berkata, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, aku percaya. Dia nggak takut, Bapak Ibu Saudara. Ini penting di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang memuji, menyembah Tuhan. Mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengagungkan Tuhan.
Ketika Anda dan saya kita mengalami masalah, mengalami tekanan dalam kehidupan ini, apapun yang menjadi beban pergumulan kita, mari isi Bapak Ibu Saudara hati dan pikiran kita dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mengaminkan kebenaran firman Tuhan, ketika kita isi kehidupan kita dengan pujian, maka kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena firman Tuhan berkata jelas sekali, Tuhan bersemayam atau Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Ketika Anda dan saya memuji, menyembah Tuhan, saya yakin dan percaya hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ketika hadirat Tuhan ada, kuasa Tuhan juga dinyatakan. Mukjizat demi mukjizat akan Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Salah satu contoh yang saya suka sekali mengkhotbahkannya yaitu Yosafat, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20, Yosafat mengalami ketakutan karena diserang dari beberapa rombongan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia cari Tuhan. Dia cari Tuhan. Dan bahkan dia menyerukan kepada rakyatnya untuk memuji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20, 2 Tawarik pasal 20, ayat 22, di situ dikatakan, ketika mereka bersorak-sorai, mulai bersorak-sorai, dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ini peperangan yang sangat unik Bapak Ibu Saudara, karena kemenangan Yosafat bukan didasarkan pada kekuatan tentaranya dia. Kemenangan Yosafat bukan ditentukan oleh strategi perang yang dibuat oleh Yosafat dan pasukannya. Tapi kemenangan Yosafat, Alkitab mencatat jelas bahwa Yosafat menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk memuji Tuhan. Yosafat tahu persis untuk mereka sama-sama mengarahkan diri mereka, pandangan mereka kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat ketika mereka mulai bersorak-sorai, ketika mereka mulai memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, Tuhan yang berperang buat mereka. Tuhan yang mengalahkan Bani Amon dan Moab, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat kisahnya Paulus ketika ada di dalam penjara, Paulus dan Silas. Mereka ada di penjara, di bagian yang di tengah, Bapak Ibu Saudara. Mereka kalau bicara tentang situasi dan kondisi, Paulus dan Silas seharusnya nggak ada kesempatan untuk memuji Tuhan. Harusnya itu sangat masuk akal kalau mereka mulai mengeluh, mereka mulai bersungut-sungut tentang keadaan mereka. Karena mereka lagi kondisinya di penjara, mereka kondisinya lagi nggak nyaman, nggak enak. Tapi Paulus dan Silas, mereka memuji Tuhan. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Dan Bapak Ibu kalau membaca di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan nyatakan kuasanya. Mukjizat terjadi. Kemenangan dialami oleh Paulus dan Silas. Bapak Ibu Saudara, jangan remehkan ketika kita mengalami masalah. Mulut kita memuji dan menyembah Tuhan. Hati pikiran kita memuji dan menyembah Tuhan. Jangan remehkan itu. Karena ketika kita membuka mulut kita, hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah Tuhan, saya yakin dan percaya hadirat Allah, kuasa Allah, kemuliaan Allah dinyatakan. Dan saya yakin serta percaya di sana juga mukjizat Tuhan akan dinyatakan buat setiap kita. Biarlah bagian firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana iman kita boleh mengalahkan ketakutan kita. Ada 3 hal yang perlu kita sadari. Yang pertama, bahwa ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Kemudian yang kedua, ketakutan itu melemahkan kita. Ketakutan itu melemahkan kita. Baik fisik kita, mental kita, maupun iman kita. Dan yang ketiga, ketakutan itu membuat hidup kita tidak maksimal. Karena ketika kita dipenuhi ketakutan, kita mulai ragu, kita mulai takut, dan akhirnya nggak berani melangkah. Itu yang membuat hidup kita tidak maksimal. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan ketakutan-ketakutan kita? Maka ada 3 hal. Yang pertama yang saya catat, kita perlu melawan. Kita perlu punya keberanian untuk melawan, Bapak Ibu Saudara.
Jangan menyerah, jangan putus asa ketika kita mengalami masalah. Lawan semuanya itu, hadapi semuanya itu. Hadapi, yakini, imani, pasti ada maksud Tuhan yang baik lewat setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kemudian hal yang kedua yang saya catat di sini, percaya kepada Tuhan. Bersandar penuh, andalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, capek hidup kita, stres kita, depresi kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu penting sekali. Kemudian yang ketiga, kita perlu memuji Allah dan firman-Nya. Ketika kita menghadapi tekanan dalam hidup, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup, apapun masalah kita, jangan lupakan pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Mari kita belajar terus memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sediakan waktu untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur padamu kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Meskipun secara singkat, tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan, ketika kami menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan ini, masalah-masalah yang berat yang membuat kami takut, biarlah melalui firman-Mu ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan menolong. Tapi biarlah kami punya keberanian untuk kami melawan. Dan kami mau bersandar penuh kepadamu. Serta kami mau mengisi kehidupan kami dengan pujian dan penyembahan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu di GBI Muara Karang ini. Engkau berkati hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati apapun yang mereka lakukan. Dan Tuhan, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Fajar dan juga Ibu Esther. Tuhan, mari Engkau berkati kehidupan hamba-Mu ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan. Dan biarlah roh hikmat, roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati anak-anak, menantu, cucu-cucu yang ada, Engkau memberkatinya. Dalam tugas tanggung jawab penggembalaan, Engkau juga yang mengurapi dan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu. Tuhan berkati kita semua. Amin. Shalom saudara-saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita baru saja telah diberkati dengan firman Tuhan yang dibawakan tadi oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Samuel Pristiwantoro. Judul firman Tuhan hari ini adalah iman yang mengalahkan ketakutan. Sungguh satu sabda Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kekuatan kepada kita semua, apalagi di tengah-tengah pandemi yang masih terus berkecamuk ini. Banyak orang yang merasa ketakutan, tetapi firman Tuhanlah yang memberikan kita pengharapan yang baru. Terima kasih pada Pak Samuel untuk berkat firman Tuhan yang diberikan untuk kita semua. Nah saudara-saudara, saya akan sampaikan beberapa pengumuman, yaitu bahwa kegiatan tengah minggu masih dilakukan seperti biasa lewat Zoom meeting. Ibadah kaum wanita akan diadakan pada hari Kamis, dan untuk hari Kamis ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Apin Milidia Kristi. Sedangkan doa fajar setiap hari Sabtu jam 6 pagi juga via Zoom meeting, dan untuk doa fajar akan dilayani oleh Penatua Freddy Leong. Itulah pengumuman. Dan untuk ibadah raya hari Minggu ini tanggal 15 Agustus, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan nanti akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Yofi Hendiawan. Itulah pengumuman-pengumuman yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Dan mari saudara, kita akan tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa penutup dan juga doa berkat. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga buat lawatan yang indah pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah kesulitan pandemi yang tidak tahu kapan berakhirnya Tuhan.
kami masih dapat pengharapan dan kekuatan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Pak Pendeta Samuel Pristiwantoro, berkati kesehatannya, berkati keluarga dan pelayanannya Tuhan. Pak Samuel boleh menjadi berkat buat banyak orang. Begitu juga kami terus-menerus berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindu ada pemulihan negara ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu selama ini. Tuhan, dalam menghadapi tahun kemerdekaan pada bulan Agustus ini Tuhan, kami rindu Indonesia sembuh, kami rindu Indonesia tangguh, dan Indonesia tumbuh ya Bapak. Itulah yang menjadi pengharapan dan doa-doa kami semua. Penyertaan-Mu selalu kepada para pemimpin-pemimpin bangsa, buat Pak Presiden Jokowi dan wakilnya, dan juga buat semua aparat pemerintah yang melayani kami Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada merekanya semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolonglah umat-Mu GBI Muara Karang, biar kami terus dapat tetap tekun dan bertahan di dalam Engkau, karena Engkau yang menjadi sumber kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami percaya hanya adanya pertolongan dan pemulihan yang daripada Tuhan yang dapat memberikan pengharapan yang baru kepada setiap kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terus berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih dan kesetiaan dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan dari Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus-menerus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu kepadamu. Mari kita semua yang percaya dan yang selalu diberkati dan ditolong oleh Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.